tidak ada. Kalau orang asli, Ya kayak semuanya punya apa namanya, punya sebutan lain. ya Prabu Siliwangi itu kan orang sama enggan. Alias atau apa? Alias ada nama ketiga, keempat, kelima beliau. Itu nama aslinya. Karena disitulah periode itu. Sehingga dalam dokumen-dokumen Eropa sering mencatat nama asli dan periode sangat jelas. Tapi dokumen lokal itu hanya untuk nama gelar, kekuasaannya, periode tahunnya, dan peristiwa. Tokohnya, hampir semuanya tokohnya menjadi tokoh zaman siapa di sini tidak paling terkenal. Lalu nah inilah di periode tahun itu karena konflik mulai besar, investor mulai kabur. Terakhir yang mulai habis-habisan itu di periode tahun 1890. Ini mulai hanya orang Eropa itu tercatat tidak lebih, yang asalnya ribuan itu tidak lebih dari 200. Asalnya ribuan, bangsa Tiongkok, bangsa segala macam itu tidak menurut. Pemasukan di kesultanan sudah mulai menipis, bahkan sultan pun sudah tidak bisa mendapatkan apa namanya harta. Penghasilannya ada cuma menurun, sehingga tabungannya itu mulai menipis. Nah, tabungan menipis ini bekas apa? Ternyata tabungan menipis ini akibat konflik dan janji-janji kekuasaan. Konflik dan janji-janji kekuasaan. Seperti apa janji kekuasaannya? Makanya munculnya banyak nama bagus tua. Contoh, saya Sultan, istrinya 3, istri 4, permaisuri sudah 1, sudah 2, sudah 3. Mereka itu berebutan tahta untuk menjadi permaisuri. Kenapa berebutan tahta untuk menjadi permaisuri? Karena untuk mendapatkan konsensus permaisuri pasti akan anaknya akan menjadi putra mahkota. Nah, itulah kemudian kelompok-kelompok permaisuri ini dengan janji-janji kepada orang apa namanya investor, gimana caranya ini hilang uang, gimana caranya ini melanggar apa namanya etika kesultanan, melanggar undang-undang, sehingga ini kemudian dibuat. Nanti kalau saya tidak duduk bayarannya ini. Kompensasi. Ya, kompensasinya dengan Waduh. kompensasi apa namanya sudah dikerjakan, tapi tidak berhasil apa namanya programnya. Nah itu kemudian mereka mulailah bayar semua. Ada yang janji dengan lada, karena lada sudah berkurang, akhirnya dengan tanah, wilayah kekuasaan segala macam itu konflik itu mulai apa namanya. Nah akhirnya konflik itu dimanfaatkan oleh Rusia. Rusia adalah perusahaan dagang, mereka adalah modal. Ini belum negara ya, hanya apa namanya Rusia belum, Belanda belum negara, tapi perusahaan dagang korporasi. Kalau sekarang paling gantinya lah, sekarang juga terjadi seperti itu. Inilah yang menjadi bagian memanfaatkan konflik-konflik itu untuk memecah antar keluarga, pisah, saling benci, saling bunuh, atau saling menghilangkan sampai kemudian ketika Banten betul-betul bangkrut. Ini Banten bangkrut itu di tahun 1809, awal abad ke-19. Kenapa bangkrutnya? Karena habis kebanyakan konflik, kemudian ini utangnya banyak. Sementara Fikoshi juga bangkrut. Ini Fikoshi bangkrut itu kenapa? Fikoshi satu, pemerintahan kerajaan Belanda itu dalam tekanan di bawah kekuasaan kerajaan Prancis, di bawah kekuasaan Prancis. Nah, di Belanda itu sebenarnya di bawah kekuasaan Prancis sejak tahun 1830.
1776 itu dari beberapa konsentrasi di namanya itu. Nah, tersiar apa datang ke sampai ke Nusantara, sampai ke Banten, sehingga pejabat-pejabat Indonesia harus menagih semua janji dari periode masa Orde Baru sampai sekarang terakhir sekian periode kitanya itu benteng sesuatu semua barang-barang itu segala macamnya, kekayaan segala macamnya ini jurusitanya namanya Letnan Nanting. Jurusitanya namanya Letnan Nanting. Jadi yang kita, nah karena sudah tidak punya pengaruh lebih besar, akhirnya kemudian ketika terjadi peristiwa Derles datang. Karena Derles ini orang Belanda, tapi di bawah bendera kekuasaan Prancis. Derles itu orang Belanda, tapi Derles itu besar di angkatan daratnya Prancis. Karena Belanda di bawah kekuasaan Prancis. Dan inilah Letnan Nanting ini paham betul, dia nggak mau ke Derles. Karena Derles ini walaupun orang Belanda, tapi dia di bawah kuasa Prancis. Sementara Letnan Nanting itu masih di bawah bayang-bayang Rusia. Orang-orang Belanda, mulailah itu saling hasut tadi kepentingan luar. Tapi sampai terjadilah mulai penghambusan keraton, ibu kota Soloso, bukan keraton Soloso, tapi ibu kota Soloso. Ibu kota Soloso karena sebagian juga sudah mulai dipindahkan ke sekarang kota sejak mulai tahun 1750. Ini juga sudah mulai dipindahkan ke sekarang kota karena memang akibat bencana dampak dari bencana besar di tahun 1680 tsunami yang dulu mengatakan benteng kota sudah tidak dianggap sudah tidak aman sehingga masuk ke dalam. Nah, Speluk itu benteng siapa? Pelik itu benteng Belanda. Belanda yang bikin ya? Benteng musuh. Yang bikin Kesultanan Batam. Yang bikin itu Kesultanan Batam untuk mendapatkan penghargaan, untuk mendapatkan satu Kepercayaan, hadiah. Karena nyogok, bukan nyogok, hadiah karena keberhasilannya melakukan sebuah kudeta. Persekutuan untuk menghancurkan Haji Berjaya. Dan karena berhasil, sudah dapatlah satu hadiah. Walaupun memang itu sudah tekanan juga. Nah, itulah karena perpolitikan. Ini bukan kajian ini, tapi kajian perpolitikannya. Jangan dipahami supaya kita mengenal sejarah itu bukan hanya sebatas tradisi saja yang berkembang, bukan hanya sebatas spiritualitasnya. Spiritual bukan hanya spiritual, tapi spirit historinya, spirit patriotiknya juga harus dipahami supaya kita memahami Banten bukan hanya sebatas memahami sejarahnya, memahaminya bukan kayak sekarang branding yang disebut kota Jimat, kota Keren, Jawara, kota. Biasanya ada mistisnya gitu. Keilmuannya, segala macamnya. Ini kenapa nggak muncul? Kenapa nggak dimunculkan oleh orang-orang Banten? Itu yang dimunculkan mistisnya. Sekarang, kalaupun mistisnya dimunculkan, itu kan hanya lisan penjagaan. Bisa nggak menyaingi kemunculan mistismenya ini sama dengan pola Cina dan Korea? Mistis bikin satu film yang mistisnya kuat, sejarah spiritualitasnya yang ininya patriotis segala macam, kan nggak ada. Jadi kita puasa segala macam, pelan-pelannya kan banyak gitu. Loh, puasa banyak itu. Sementara
media-media duluan untuk membangkitkan semangat hanya dengan lewat itu boleh dimunculkan, tapi harus ada narasi-narasi supaya generasi berikutnya bukan hanya sebatas memahami mistismenya, spiritualitasnya, tapi juga harus memahami spirit patriotiknya. Nah, inilah kita berusaha semaksimal mungkin mencari dokumen baik arsip maupun manuskrip yang tercatat dari periode masa kesultanan untuk bisa disebarluaskan ke masyarakat. Bukan hanya spiritnya yang harus berkembang, tapi juga bagaimana caranya spirit patriotiknya, spirit pengetahuannya kita harus mulai munculkan. Kenapa? Ada sultan punya gelar Syifa. Syifa itu apa? Syifa itu adalah obat, pengobatan. Sultan Syifa Jainal Asyidin itu pengobatan. Adakah sekarang orang Banten yang memahami pola pengobatan tradisional ala kesultanan? Nah, ini penting untuk dijadikan bagian pengetahuan kesultanan. Ada sulit, manuskripnya ada, tata caranya ada. Cuman hari ini yang mempraktekkan ini tidak terlihat. Benar, tidak terlihat oleh jangkauan para peneliti, oleh jangkauan para pengkaji, atau oleh jangkauan para ilmu medis. Ini kalau dimunculkan, tokoh-tokohnya ada yang mau mengkaji, mau mempelajari. Ini satu kelebihan. Ini cara malah merekonstruksi bagian dari pengetahuan masa kesultanan diaktifkan. Bukan hanya kita hanya sebagai perang perang mental tentang kebesaran masa lalu, tapi tidak pernah perang mental memahami intelektual masa lalu untuk dikembangkan di hari ini. Mungkin itu sedikit ulasan pada malam hari ini. Karena cuaca yang mulai sedikit ada di sini. Terima kasih untuk tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab. Ya. Tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Abah Yadi dalam paparannya tentang Undang-Undang Kesultanan Banten menyebutkan salah satu pengurus masjid itu namanya kaum. Saya sih ingin bertanya aja, apakah kaum itu boleh dari Sultan atau dari orang lain? Sedangkan saya lihat sekarang ini kaum itu sendiri banyak juga yang itu bagus gitu. Apa kira-kira efeknya gitu? Kalau emang dulu bukan daerah Banten, ambil orang disuruh. Kalau sekarang banyak gitu tuh. Ya minta penjelasannya, mudah-mudahan ada hubungannya dengan sekarang. Apa efeknya? Apa pantas atau tidak? Ya artinya sih saya sih nggak ada maksud apa-apa, biar jelas saja. Terima kasih, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Oh iya. ya. Jadi tingkat rendahnya kaum marbot tertib pembenar. Ini mengurus masjid di masa lalu. Sebenarnya dilanggar, bukan masjid, dilanggar. Kalau sekarang, ada posisi sekarang yang ngurusi tukang sapu masjid. Masjid manapun, bukan hanya di Masjid Agung, dimanapun masjid di Banten, itu dikenali dua kata.
satu namanya kaum atau mardot. Karena memang itu dulu dari awalnya itu dari pengurus langgar. Jadi pengurus langgar kaum marbot ketip penghulu adalah bagian struktur pola pengadilan. Awal dari situ struktur pola pengadilan, kantornya itu di langgar. Makanya setiap masjid, bangunan masjid dari tahun 1828 itu setiap kemudahan itu zaman sudah masuk ke pemerintahan Hindia Belanda. Setiap kemudahan itu ada masjid. Setiap masjid itu dikasih langgar. Makanya di Serang dulu pendopo masjid itu nggak dikenal sebagai pendopo, namanya dikenalnya sebagai langgar. Jadi kalau nggak di bagian depan, sayap kiri atau sayap kanan, apa namanya langgar. Posisi di masjid. Kenapa di masjid? Karena masjid adalah bagian dulunya pemerintahan pribumi. Itu berkantor itu di masjid. Kenapa pemerintahan pribumi di kantor di masjid? Karena tempat ibadah itu tidak boleh dihancurkan. Masa apa namanya abad 19 sampai awal abad 20 masa apa namanya pemerintahan kolonial, bukan pemerintahan perusahaan. Karena VOC itu masa pemerintahan perusahaan, tapi pemerintahan kolonial itu beda. Ada aturan masjid itu tidak boleh dijadikan sebagai tidak boleh dihancurkan siapapun. Nah, dulu masjid sebagai tempat berlindung, sebagai tempat kubur, pengaduan macam. Namanya dikenal dengan istilah langgar. Ada nama kampung pelanggaran. Pelanggaran. Nama kampung pelanggaran. Ya, ada warganya pelanggaran. Ada. Nah, setiap pelanggaran itu biasanya satu langgar itu membawahi 6 desa. Satu langgar itu membawahi 6 desa. Nah, satu desa itu biasanya kurang lebih sekitar 5 kepala keluarga besar. Satu kepala keluarga itu punya 40 anak buah, 40 pekerja. Jadi satu kampung, satu desa kurang lebih sekitar 5 kampung. Satu desa. Itu pembagi. Nah, pembagi itu sejak masa kesultanan udah. Dan itu disampaikan apa namanya dilanjutkan di masa pemerintahan kolonial sampai zaman Jepang. Kemudian ketika masa zaman Jepang barulah setiap desa karena penduduknya banyak, setiap 40 orang diambil menjadi satu RT. Jadi rukun tetangga, rukun warga itu dimulai dari periode zaman Jepang. Nah, bagaimana dengan sekarang, dengan dilihat kenapa jadi kaum dan segala macam? Sekarang itu hampir semuanya karena kan sudah hancur posisi apa namanya kekuasaan kesultanan, kekuasaan pemerintahan, dan siapapun yang posisinya menjadi kaum, menjadi apa namanya marbot, jadi pengurus masjid, karena nama ini juga udah berubah maknanya. Sekarang kan nama maknanya udah berubah, kata marbot dan kata kaum. Marbot atau kaum itu menjadi pengurus tukang bersih-bersih, tukang memberesin persiapan-persiapan yang ada di sekitar masjid, di apa namanya di wilayah itu marbot dan kaum. Jarang sekarang kita mengenal kata ketip. Udah jarang kata ketip. Ketip itu di khotib. Khotib ya, khotib. Jadi kata khotib, ketip itu. Jadi apa namanya pewarta, pembawa apa namanya nah, penghulu itu yang memahami hukum-hukum, baik hukum Islam
hukum kesultanan, hukum pemerintahan, itu penghulu. Enggak, kalau sekarang berubah karena berubah makna, posisinya berubah makna, berubah tradisi, sudah tidak lagi itu berfungsi secara utuh. Bahkan masjid pun sekarang sudah tidak lagi menjadi pusat untuk pengadilan masyarakat. Ketika terjadi sesuatu urusan keagamaan, sekarang sudah tidak ada di masjid, yang diselesaikan oleh tokoh kampung di Banten. Mungkin di wilayah sini sampai tahun 90-an masih sebagian dari masjid ini masih tahun 90-an. Tapi setelah reformasi ini sudah semua permasalahan harus di tingkat pemerintah, sehingga aturan ini runtuh, hilang. Mudah-mudahan ke depan fungsi itu bisa dikembalikan supaya konflik sosial, konflik antar wilayah, konflik sosial antar keluarga itu tidak menjadi bagian dari konflik yang lebih besar, karena diselesaikan secara keluarga. Itulah. Kalaupun antara durian segala macam ada hubungannya, kan itu jabat. Kalau dulu batas jabatan kekuasaan sebuah tanggung jawab untuk mengurusin satu masjid. Hanya kenal masjid, sebagian mengenalnya sebagai masjid. Ada berapa nama kampung masjid itu? Berarti kalau ada nama kampung masjid, berarti kampung itu sudah masa kesultanan. Namanya masjid. Dan itu nama masjid itu bukan hanya di Banten. Tanah Jawa itu namanya masjid. Jadi kata masjid. Tapi sebelumnya kalau ininya apa namanya, masjidnya di masa kesultanan itu sholat Jumat itu semua berpusat kota. Tingkat kewenangan paling rendah itu tingkat kewenangan yang di apa namanya kesultanan tadi itu di kewenangan kabupaten atau ke pusat. Jadi masjid itu nggak semua daerah, dan di Timur Tengah sampai hari ini. Iya, di Serang itu tahun 80 masih ya kan? Dari Cimuncang aja tuh AA itu udah tahun 80 semua juga kan masih ada. Jadi di Timur Tengah itu sampai hari ini posisinya desa itu nggak punya masjid, harus ke kota kecamatan. Masjid kan lumayan jauh, anak-anak kan kenapa? Karena posisinya saat itu masjid masih menjadi bagian untuk transfer apa namanya, untuk saling menjaga, untuk saling kontrol. Kalau sekarang masjid satu kampung bisa 3, beda pendapat sendiri, beda pendapat di masjid sendiri, akhirnya nggak terkontrol, emosinya nggak terkontrol, ajarannya juga nggak terkontrol oleh pemerintah, oleh yang berkuasa, bingung sendiri akhirnya sekarang. Jadi itulah apa namanya. Jadi karena kalau di Undang-Undang Presiden Banten yang terbit di tahun 1891, jangankan masjid, mau jadi guru ngaji, itu harus dites, Proper testnya. ada proper test oleh kesepuhan 5 desa. Nggak boleh beda pendapat, nggak boleh beda ajaran, nggak boleh beda apalagi sampai beda ideologi. Kalaupun kitabnya sama, itu tidak akan dilihat gurunya sama dari bagaimana penjelasan, bagaimana. Kalau dianggap berbeda, maka dia tidak diizinkan untuk mempunyai murid. Maka sebagian akhirnya kalau tidak mendapatkan resmi dari desa untuk jadi guru ngaji, akhirnya ngaji di mana? Ngajinya di bawah pohon sambil angon, sambil mancing, sambil nyangkul, sambil berkebun. Itu ngajinya di situ, dititipkan kepala pembelajaran. Kenapa? Untuk pelajaran dasarnya itu. Karena rupanya ideologi bagian terpenting yang negara lindungi dari masa kesultanan
sampai era kolonial pun sama. Karena yang paling berbahaya itu ideologi, bukan militer. Militer gampang mematahkannya, tapi kalau ideologi paling sulit untuk mematahkannya. Sehingga Banten hancur pula ideologi. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kayati. Kalau dari beberapa pertemuan sampai hari ini, Nosi menangkap bahwa kehancuran Banten sebetulnya diawali dari konflik internal, konflik keluarga, dan konflik ini tertangkap oleh Belanda menjadi satu peluang, menjadi jalan untuk masuk menguasai politik Banten gitu kan. Tapi sangat disayangkannya masyarakat Banten, terutama juga Zulia, itu kesannya menutupi bahwa kehancuran Banten itu yang disalahkan adalah Belanda. Padahal ini adalah awalnya dari konflik internal gitu. Nah sebetulnya kalau kita harus memahami sejarah Banten secara utuh, secara bulat, harusnya ini juga diangkat. Kenapa diangkat? Karena keluarga harus belajar dari sini gitu kan. Tapi itu kan seakan-akan itu adalah aib yang ditutupi, tapi diglorifikasi. Yang diglorifikasi adalah logika mistika, kejadugan, keilmuannya, spiritualnya. Nah, itu digadang-gadang seolah-olah pahlawan-pahlawan sesepuh-sesepuh kita ini konfliknya dengan Belanda. Memang betul sebagian ada memang konflik dengan Belanda, tapi yang krusial yang mau lihat sih sebetulnya maka dengan keluarga sendiri gitu kan. Dan ini terbaca oleh Belanda menjadi jalan masuk dia untuk melemahkan kekuatan Banten, sehingga ya tadi itu ideologinya ya dihancurkan sehingga kita hari ini seperti ini. Dan ini mengakar juga kan gitu sampai hari ini di antara keluarga kita itu memang seperti influencer gitu. Apa itu juga bisa disebut karma gitu kayak. Artinya gini, kalau Nong gitu, Nong hari ini dulu memang iya kan begitu seolah menyalahkan Belanda itu, tapi semakin banyak membaca, semakin banyak ngobrol gitu, dan akhirnya lo harus menerima seapa adanya gitu kenyataan para leluhur kita, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada leluhur gitu kan, bahwa mereka juga manusia gitu, mereka punya keinginan kekuasaan gitu kan, tentang harta juga gitu. Artinya yang dikenal selama ini bahwa leluhur itu adalah wali gitu kan ya. Tapi kan ketika lo belajar tentang politik, bahwa sewali apapun, sehebat apapun, sesakti apapun, tapi ketika sudah masuk ke ranah politik, ke ranah pemerintahan, ke ranah kekuasaan, itu nonsense kan. Dan itu maksudnya tidak untuk men-breakdown gitu, menghancurkan pemahaman keluarga yang lain gitu. Tapi maksud gini, bahwa kita menghargai leluhur kita seapa adanya, apapun kelebihan, kekurangan mereka, bahwa mereka adalah leluhur kita yang memang kita sebagai keturunannya sudah wajib menghargai, sudah wajib menghormati mereka gitu loh Kak. Artinya ini juga ya lo berharap sisi lain tentang sejarah Banten, terutama konflik
juga sudah layak seharusnya diangkat gitu kan. Karena itu menurut Om ini bukan aib, tapi kita hari ini generasi muda itu juga harus belajar.